Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Musnida Putri. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa kependudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada bulan Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan kegagalan pada bulan Juni 1941. Dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera penerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Mengalami pendudukan Jepang di Indonesia bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam pertempuran, mereka mengalami penyiksaan, perbudakan seksual yang terlibat, sewenang-wenang dan penahanan hukum mati, dan kejahatan perang lainnya. Campuran Belanda dan Indonesia merupakan target dalam pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang juga bentuk persiapan untuk kemerdekaan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini bertugas membentuk persiapan untuk pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara, dan digantikan menjadi PPKI, bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya yaitu sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang ditempatkan di kelas bumi putra Eropa Timur serta kelompok asing, kecuali Jepang. Hal ini disebabkan oleh keinginan hati masyarakat Jepang Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur. Yang selanjutnya, sistem stratifikasi sosial zaman industri modern. Saat itu, industrialisasi modern tentu saja berdampak jauh lebih luas daripada industrialisasi di era kolonial Jepang. Di daerah perkotaan, ada pergeseran dalam struktur kerja dan angkatan kerja. Misalnya, sekarang masyarakat industri adalah kreativitas sangat menghargai, dapat menambah nilai dalam pekerjaan mereka. Akibatnya, berpendidikan tinggi orang-orang yang sangat dihargai oleh masyarakat industri. Sebaliknya, orang-orang yang berpendidikan rendah ditetapkan di strata yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu perlawanan rakyat terhadap Jepang. Terjadi beberapa peristiwa terhadap perlawanan rakyat Indonesia ke Jepang. Salah satunya yaitu peristiwa Church Plank Aceh 10 November 1942. Pemberontakan yang dipimpin oleh seorang ulama muda, Tunku Abdul Jalil, seorang guru di Church Plank Lok Sambawe. Upaya Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi hari ketika orang-orang sedang melakukan sholat subuh. Dalam persenjataan sederhana, atau orang mabuk mencoba untuk menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Sambawe. Jadi, adalah serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Hanya dalam serangan terakhir, Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan Tunku Abdul Jalil berhasil melarikan diri dari pengampungan musuh, tapi akhirnya ditembak saat berdoa. Selanjutnya peristiwa Singaparna.
Perlawanan fisik yang terjadi di sekolah-sekolah Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan Syai Zainal Mustafa 1942 ditegas menolak ajaran berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan saikerai setiap pagi dan membayar penghormatan terhadap kepada Kaisar Jepang. Dilentur cara menuju matahari terbit. Kewajiban saikerai jelas menyinggung umat Islam di Indonesia karena termasuk syirik dan menyekutukan Allah. Selain itu, ia juga tidak tega melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Selanjutnya, peristiwa Indramayu April 1944. Peristiwa Indramayu terjadi pada April 1944 karena kewajiban paksa untuk deposit vaksinasi dan pelaksanaan kerja paksa atau yang biasa disebut dengan Romusa yang telah menghasilkan penderitaan berkepanjangan rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pemberontakan Tengku Hamid. Tengku Hamid adalah seorang perwira bersama dengan satu peleton pasukan melarikan diri ke hutan untuk melawan. Hal ini terjadi pada November 1944. Selanjutnya, perlawanan PETA di Blitar pada tanggal 29 Februari 1945. Resistensi ini dipimpin oleh Sodanco Supriyanti, Sudanco Muradi, dan Dr. Ismail. Resistensi ini disebabkan karena masalah pengumpulan beras, Romusa, dan heiho paksa dan di luar batas kemanusiaan. Sebagai anak dari para perjuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Selain itu, sikap pelatih militer Jepang tentara Indonesia sombong dan merendahkan. Perlawanan PETA di Blitar adalah resistensi terbesar di Jawa, tetapi tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri, komandan pasukan Jepang. Pasukan PETA berhasil ditipu dengan berpura-pura dikonsultasikan. PETA 4 perwira dijatuhi hukuman mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati, sementara Sudanco Supriyadi lolos. Perlawanan PETA di Maureoudu Pide, yaitu di Aceh pada November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Tengku Guyun Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap arogan dari Jepang dan kejam kepada orang-orang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya tentara. Perlawanan PETA di Gumilir, yaitu di Cilacap April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang pemimpin tim Bundanco, Konsaeri, dan rekan. Perlawanan awal tanggal yang direncanakan April tanggal 21 1945, tetapi diketahui oleh pihak Jepang yang Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Konsueri divonis hukuman mati tetapi tidak dieksekusi karena Jepang tertekan oleh sekutu. Nah, selanjutnya itu dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pada aspek politik. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Dai Nippon, pemerintahan militer Jepang, adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942, mengeluarkan peraturan yang terlarut semua organisasi politik dan asosiasi bentuk pada tanggal 8 September 1942. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengontrol organisasi nasional seluruhnya. Selanjutnya itu aspek ekonomi dan budaya dan sosial. Dalam kedua aspek ini dapat ditemukan bagaimana cara mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang untuk masyarakat Indonesia. Dapat membandingkan dampak ekonomi sosial dengan dampak politik dan birokrasi. Hal ini menempatkan sistem regulasi ekonomi pemerintahan Jepang adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Seluruh potensi sumber daya alam dan bahan baku yang digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang
Jepang menyita seluruh perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan. Perusahaan sangat penting. Banyak kebohongan lahan pertanian daerah sebagai akibat dari penekanan difokuskan pada kebijakan ekonomi dan industri perang. Penyebab kondisi penurunan produksi pangan dan kelaparan dan kemiskinan telah meningkat secara dramatis akibat Jepang. Selanjutnya yaitu aspek kehidupan militer. Dalam aspek militer ini, kita dapat memahami bahwa tubuh militer Jepang dibuat semata-mata karena kondisi militer Jepang semakin putus asa dalam Perang Pasifik. Memasuki tahun kedua pendudukan 1943, Jepang ini intensif untuk mendidik dan melatih para pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini karena situasi di medan perang Asia Pasifik semakin mempersulit Jepang, mulai dari sekutu, pukulan di pertempuran laut dari Midway Juni 1942 dan sekitar Laut Coral Agustus 1942 sampai Februari 1943. Kondisi ini diperparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik pada Agustus 1943. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pendudukan Jepang adalah dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya pendudukan Jepang yaitu tidak banyak yang diketahui. Kita tidak banyak mengetahui tentang dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Ada juga dampak positif yang dapat kita ambil, yaitu kebolehan Indonesia menjadi bahasa nasional. Komunikasi menyebabkan Indonesia dan memantapkan dirinya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, Jepang mendukung anti Belanda sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh Belanda, misalnya mengubah nama Batavia menjadi Jakarta. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan membantu Jepang untuk memobilisasi masyarakat Indonesia. Pengakuan Jepang yang menegaskan posisi pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan untuk memimpin umatnya. Nah, dampak negatif pendudukan Jepang yaitu selain dampak positifnya berakhir, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa, yaitu penghapusan semua organisasi politik dan lembaga-lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda. Pada kenyataannya, banyak dari mereka yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Rumusan mobilisasi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa, untuk kerja paksa di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Mobilisasi semua sumber daya setiap makanan, pakaian, logam, dan minyak demi perang. Akibatnya petani padi dan berbagai bahan makanan Jepang kehilangan begitu banyak orang yang menderita kelaparan. Jadi dampak negatifnya sangat-sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.